Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua pemirsa channel Mandiri Gemilang dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini ada sebuah mobil Nissan Juke. Untuk kasusnya AC mobil ini nggak bisa cut off teman-teman. Jadi sebelum dilakukan berbagai hal, alangkah baiknya saya lakukan untuk cek suhu dan tekanan terlebih dahulu. Namun sayang sekali untuk hal cek suhu dan cek tekanan freon nggak sempat ke record ya teman-teman. Jadi sebelum memutuskan ke hal yang lain, kita harus terlebih dahulu kita cari tahu, yakni apakah AC mobil ini sering isi freon atau tidak, atau memang juga sudah lama. Jadi itu hal yang lumrah atau wajar ya teman-teman. Apabila yang kemarin, karena ini hanya beberapa hari, AC bisa cut off, kemudian setelah 2 hari AC nggak bisa cut off, jadi nyala terus teman-teman. Itu juga berakibat nanti konsumsi bahan bakar nanti lebih banyak daripada AC yang normal atau AC yang bisa cut off secara otomatis. Jadi alangkah baiknya kita cari terlebih dahulu, cari info apakah mobil ini baru dimiliki atau memang sudah lama, atau juga mobil baru dibeli dan nggak tahu sama sekali rekam jejak untuk perawatan AC mobil itu sendiri. Jadi setelah saya konsultasikan untuk dilakukan penggantian freon dan oli kompresor, dan ini hal yang sangat lumrah dan nggak terlalu mahal untuk biayanya, karena untuk isi freon dan oli kompresor harganya terjangkau dan itu rata-rata nggak jauh berbeda untuk satu daerah ke daerah yang lain. Ini salah satu spesifikasi untuk kapasitas freon dan jenis oli yang digunakan teman-teman. Ini bawaannya. Ini sudah saya lakukan penggantian freon dan oli kompresor teman-teman. Kita cek dulu tekanan low press dan high press tadi ya, menandakan masih normal sekali, hanya saja freonnya sudah lama atau memang ada titik bocor, kita juga nggak tahu, apalagi yang punya mobil juga tidak tahu. Jadi sama-sama nggak tahu teman-teman. Jadi untuk hal yang mudah dilakukan yakni penggantian freon sama oli kompresor. Karena tadi suhu saya cek di angka 18 saja teman-teman, dan ini suhu setelah diganti freon atau setelah penggantian freon sama oli kompresor ini berangsur turun ya, di angka 11 derajat. Jadi untuk kasus AC mobil ini nggak terlalu berat teman-teman. Untuk perawatan ganti freon sama oli kompresor ini sangatlah ringan. Dari segi biaya dan waktu juga tidak memakan lama, tidak butuh waktu yang lama untuk penggantian freon dan oli kompresor. Kita ke bagian interior mobil ini teman-teman. Kalau kita lihat dari RPM, ini AC sudah bisa cut off secara otomatis ya, yaitu teman-teman bisa naik sedikit dari RPM untuk AC mobil ini ya. Jadi pada mesin akan terasa ketika AC cut off akan terasa ringan, dan ini panel untuk AC mobil ini ya teman-teman, model digital. Dan AC mobil ini juga sangat riwin teman-teman, atau sangat mudah trouble kalau nggak hati-hati untuk pembongkaran pada AC mobil ini. Misalkan saja untuk penggantian evap, dan itu biayanya juga nggak murah teman-teman untuk AC mobil ini. Dan rata-rata untuk AC mobil ini kerusakan atau yang sudah terjadi itu pada bagian
evaporator yang sering bocor, kemudian kondensor keropos karena itu sudah usia yang lama ya teman-teman. Kita cek suhu lagi, ini 11,1 11 derajat ya teman-teman, ini menuju ke 10. Karena hanya penggantian freon saja, tidak melakukan pekerjaan yang lain, hanya ganti freon sama oli kompresor. Oli kompresor saya tambah teman-teman. Untuk pengerjaan apabila AC mobil ini bocor pada evapnya, ini suhu 10 derajat teman-teman, berangsur turun. Misalkan saja untuk penggantian evap, dan evapnya itu lumayan mahal teman-teman, apalagi kalau pakai yang merek Valeo. Dan Valeo itu sendiri ada dua, Valeo Ori dan KW. Kalau yang Ori made in Japan, kalau yang KW Valeo made in China. Jadi meskipun Valeo ada dua jenis teman-teman, jadi jangan sampai salah. Ini untuk suhu temperatur mesin juga standar, nggak sampai setengah ya untuk temperatur mesin ini. Ini model strip. Untuk suhu pada panel speedometer 27 derajat Celcius. Ini suhu mungkin untuk interior, ruang interior ini teman-teman. Kalau suhu pada grill AC tadi menyentuh di angka 10. Ini salah satu keluhan pengguna Nissan Juke teman-teman. Jadi Nissan Juke tahun 2011 terdeteksi bocor halus ya. Estimasi biaya 8,5 juta, dan ini di beres atau bengkel resmi. Kemudian ada yang mengeluhkan terlalu mahal karena dia hanya habis 2,3 juta, dan mungkin setiap bengkel mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dan jasa pengerjaan juga belum tentu sama ya. Untuk harga yang dipatok tentunya akan lebih mahal apabila resiko itu sendiri semakin besar atau tidak mau mengambil resiko ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi salah satu keluhan AC mobil Nissan Juke. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.